Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pertemuan yang ke-6. Sebelum masuk di pertemuan ke-6, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana anak setelah ujian UTS yang kemarin atau ujian PHB yang kemarin? Masih ingat kan dengan materi audio? Kalau masih ingat, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang produk audiovisual. Apa sih produk audiovisual itu? Produk audiovisual itu adalah menggabungkan antara suara dan gambar. Jadi maksudnya adalah unsur untuk melihat dan unsur untuk mendengar. Oke. Jenis audiovisual itu ada dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Kalau yang murni itu yang gerak adalah gambar bergerak dan juga suara yang berasal dari sumber tertentu. Contohnya, ada film, ada video, dan ada televisi. Yang kedua, yaitu audiovisual tidak murni atau dalam keadaan diam. Contohnya, bingkai suara atau soundslide, atau bisa juga dengan film rangkaian suara. Itu adalah jenis-jenis media suara. Ibu contohkan kembali ya. Kalau yang murni itu biasanya kalau kalian bikin video, ya kan, atau kalau kalian lihat film-film itu ya. Sedangkan yang tidak murni atau dalam keadaan diam itu biasanya kalau kalian bikin PowerPoint, otomatis kan ada suaranya, tidak ada gambar bergeraknya, ya kan, cuma yang keluar adalah suara atau bingkai suara atau soundslide. Oke, itu jenis-jenis medianya. Yang ketiga itu adalah manfaat media pembelajaran audiovisual. Manfaatnya itu apa? Kita bisa menggambarkan suatu proses secara tepat, ya. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan motivasi. Oke. Jadi kalau audiovisual, gambar dan suara itu semacam kayak kita berakting. Oke. Jadi kamu harus tahu peran kalian itu sebagai apa? Sebagai orang jahat kah? Orang baik kah? Dan macam-macamnya pemikirannya dan apa yang akan dibahas. Contohnya, misalnya yang dibahas itu tentang perfilman anak-anak, ya kan? Di situ ada si kancil. Jadi, siapa yang berperan sebagai si kancil, siapa yang berperan sebagai, dan yang lainnya ya, tokoh-tokoh yang ada dalam si kancil tersebut. Yang kedua, bisa untuk biasanya kan kalian sering hunting-hunting atau kita jalan-jalan keluar. Kalau kalian mau ke pegunungan kan otomatis kalian mau merekam kan, di situ bisa kalian pakai. Oke. Itu manfaatnya. Ciri-ciri audiovisual itu ada 5. Yang pertama, yang bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah atau bergerak. Contohnya, kalau linear kan kalau udah si A ya, si A itu tadi ya kan. Yang kedua, itu adalah dinamis atau selalu berubah-ubah. Jadi misalnya kalau kalian mau hunting-hunting, mau bikin video pendek, itu yang dimaksud dengan menyajikan video yang dinamis. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Jadi kalau yang real itu sesuai dengan kegiatan kalian, maksudnya sesuai dengan kehidupan kalian masing-masing. Jadi kan realnya kalian kayak apa,
yaitu kalian. Yang keempat, diterapkan dengan cara yang digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang ini yang dimaksud dengan perfilman. Jadi sesuai dengan narasi, ya kan? Pokoknya sesuai dengan narasi anak ya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologi kognitif. Oke. Yang fungsi dari audiovisual yang pertama itu ada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang sekaligus konsep bagi setiap orang. Contohnya, visual ini memperoleh pemahaman terkait dengan orang lain ataupun adat istiadat. Jadi fungsi sosial itu kalau kita kemarin kan di hari barusan kemarin ini kalian nggak memperingati ya. Kalian pasti tahu kan tanggal 22 kemarin kan hari apa? Bukan hari adat tapi hari nasional, hari untuk memperingati hari santri itu ya. Itu yang dimasukkan dengan tidak masuk hari adat. Kalau hari adat itu besok itu kita masuk di hari Maulud Nabi itu kan ya. Oke. Itu adalah fungsi sosial. Fungsi edukasi itu adalah fungsi untuk memperluas pengetahuan. Oke. Jadi yang divideokan itu masalah tentang pendidikan. Oke. Untuk fungsi edukasi. Fungsi budaya. Nah, di sini mungkin budaya kalian sama dengan fungsi sosial tadi ya nak ya, itu hampir sama. Jadi di dalam budaya itu harus diwariskan. Misalnya pakai adat istiadatnya orang Jawa itu kayak apa, adat istiadatnya orang Madura itu kayak apa, adat istiadatnya lah orang-orang dari orang-orang peradaban itu kayak apa. Oke, itu ada. Untuk yang terakhir ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini adalah menyampaikan materi informasi dengan biaya, tenaga, juga waktu yang semaksimal mungkin. Contohnya fungsi ekonomis ini kan biasanya kalau kalian mau bikin film itu kan otomatis harus diminimaliskan kan, tempatnya di mana, waktunya berapa, tenaganya itu kayak apa. Maksudnya tempatnya, biaya. Kalau kalian mau bikin film di luar, otomatis kan kalian harus tahu biayanya perjalanan di sana itu berapa. Ada penginapan, ada tempatnya itu sewa atau tidak, ya kan? Yang kedua, tenaga. Tenaganya itu maksudnya gimana? Tenaga itu fisik kalian, kondisi kalian. Oke. Kondisi kalian dalam kondisi sehat, maksudnya itu nanti kalian berperan sebagai dengan keadaan sakit atau dengan keadaan yang sehat. Oke, itu ya. Yang ketiga, waktu. Waktu yang semaksimal mungkin ya. Jadi kalau kalian kebanyakan bergurau, itu waktu kalian akan habis. Oke. Dari sini untuk audiovisual kalian sudah paham? Sudah difahami? Pasti paham kan ya? Setiap hari kalian bikin video. Mungkin kalau film sama film agak sulit ya, karena ada apa? Karena ada peran aktor, ada peran sutradara dan kawan-kawannya. Kalau bikin video otomatis kalian sering bikinnya, ya kan? Itu yang video, yang gambar, video visual yang nomor 1 yang murni, yang bergerak. Oke, sedangkan kalau yang tidak murni itu misalnya kayak kalian bikin PowerPoint, itu yang keluar adalah suara-suara slide-slide tertentu. Oke, dari sini paham? Oke, kalau sudah paham, materi hari ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa tugas-tugas yang belum, untuk yang
remedi yang kemarin yang belum segera dikumpulkan di Google Form-nya ya. Oke, dari Ibu situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.